Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Surahmi dengan NIM 90500121026 akan membahas tentang pasar uang syariah. A. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat di mana individu atau entitas dengan kelebihan dana bertemu dengan mereka yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, yaitu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang melayani berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Secara teoritis, pasar modal, capital market, didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan, sekuritas, jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri, stocks, maupun hutang, bonds, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun oleh perusahaan swasta, private sectors. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Instrumen yang diperjualbelikan pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan pasar likuiditas primer. Sebaliknya, pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi-permanen. B. Pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek, sedangkan pasar uang tempat transaksinya abstrak, artinya penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. C. Struktur organisasinya. Pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena selain memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, yaitu Bapepamilka, sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi. Fungsi, peserta dan tujuan pasar uang. 1. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang erat kaitannya dengan perbankan dan sistem moneter adalah fungsi likuiditas, bidang sosialisasi kebijakan, dan fungsi informasi. A. Menjadi mekanisme alternatif. B. Sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh otoritas moneter. C. Dalam hal kemampuan informasi. Peserta pasar uang. Dalam pasar uang sebenarnya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu para peminjam, borrowers, para pemberi pinjaman, lenders, investor, perantara atau intermediaries, misalnya lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, serta pemerintah. Tujuan pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan dan pelaku lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. C. Instrumen pasar uang di Indonesia, konvensional dan Islam. 1. Konvensional. A. Obligasi utang negara Treasury Bills, T-bills. B. Sertifikat Bank Indonesia, SBI. C. Slip penyetoran. D. Surat berharga, SBPU. E. Peringatan penipuan. F. Alat tulis. Persetujuan bankir. H. Panggilan uang. 2. Islam. A. Pasar uang antar bank syariah. B. Sertifikat IMA, investasi mudharabah antar bank. D. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Pasar uang syariah, Islamic Money Market. Peningkatan jumlah instrumen pasar uang dalam pasar uang syariah akan meningkatkan paparan risiko yang dihadapi oleh bank Islam. Contohnya, risiko kredit, risiko tingkat keuntungan, dan risiko likuiditas. Pasar uang antar bank syariah, PUAS, Islamic Interbank Money Market. Secara teoritis, idiom pasar uang mencakup pasar berdasarkan kepentingan instrumen jangka pendek dan pasar valuta asing. Sebagaimana uang adalah darah kehidupan dari bank sehingga mereka sebagian besar bergantung pada pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka. Sertifikat investasi mudharabah antar bank, SIMA. SIMA merupakan satu-satunya sertifikat yang digunakan dalam transaksi PUAS. Hal ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 28 PB 2000 tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah, yaitu dalam transaksi PUAS bank hanya dapat menggunakan sertifikat IMA, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank, SIKA.
Sertifikat komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank yang selanjutnya biasa disebut dengan SIKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam transaksi pasar uang syariah yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang peserta dalam pasar valuta asing. Transaksi di pasar falas terdiri atas dua jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan klien atau retail market. A. Dealer falas ban dan non-ban. B. Perusahaan dan individu. C. Spekulator dan arbitrase. D. Bank sentral. Ban. Jenis-jenis transaksi pada bagian ini. Transaksi dalam pasar falas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. 1. Transaksi spot. 2. Transaksi forward. 3. Transaksi swap.